cara menjawab Adi Armando dan teman-temannya yang mengatakan bahwa Al-Quran tak ada perintah 5 waktu sholat sehari semalam. Karena memang benar, di dalam seluruh ayat-ayat Al-Quran tidak ada perintah 5 waktu, tidak ada. Nggak ada secara jelas perintah 5 waktu itu, nggak ada sama sekali. Dari seluruh ayat Al-Quran itu tidak ada perintah 5 waktu sholat sehari semalam. Lalu mengapa orang-orang Islam sholatnya 5 waktu di dalam sehari semalam? Lalu mengikuti siapa? Apakah tidak mengikuti Al-Quranul Karim? Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim tidak ada perintahnya 5 waktu sholat sehari semalam. Nah, inilah yang perlu kita jelaskan agar umat Islam semakin paham tentang ajaran agamanya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Al-Quranul Karim itu wahyu dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang berhak menafsirkan adalah Nabi Muhammad SAW secara langsung. Enggak ada manusia yang paling berhak menafsiri Al-Quran kecuali selain Nabi Muhammad SAW. Karena memang Al-Quranul Karim itu wahyu Allah yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammadlah orang yang paling berhak menafsiri Al-Quranul Karim. Oleh sebab itulah ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat fardu langsung dipraktekkan, dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi ya, memang benar tidak ada perintah 5 waktu sholat di dalam Al-Quran secara sharih, secara jelas atau secara eksplisit. Dan ini banyak sekali umat Islam yang belum tahu, makanya ngeyel, perdebatannya nggak selesai-selesai. Dan alhamdulillah kami Al-Faqih Alim sejak zaman muda dulu ya pernah meneliti tentang dalil-dalil dari madhab Syafi'i. Kami menulis satu kitab namanya Adillatul Ahkam Lima Sholihil Anam. Jadi Adillatul Ahkam, dalil-dalil hukum Lima Sholihil Anam, dan kami sudah menulisnya, bahkan kami susun hampir 2000 halaman lebih itu 2000 halaman, mungkin nanti akan lebih 2000 halaman. Belum dicetak, belum, tapi karena memang kami tulis dalam bentuk bahasa Arab ya, bahasa Arab, sehingga ini butuh editor yang sangat handal. Nah, sepanjang kami meneliti memang nggak pernah ada gitu, nggak pernah ada satu ayat Al-Quran pun yang secara eksplisit perintah 5 waktu itu nggak ada ya, meskipun ada beberapa ayat yang secara implisit. Namun masih banyak perbedaan dalam penafsiran. Lalu mengapa umat Islam sholat 5 waktu? Nah, jawabnya ini kami sudah langsung menulis jawabannya di dalam layar kaca video agar mudah dipahami, daripada nanti berbelit-belit, apalagi sampai misalnya mengkaji kitab kami yaitu Adillatul Ahkam Lima Sholihil Anam, itu sulit ya. Ini langsung sajalah, daripada berbelit-belit begini jawabannya. Perintah sholat 5 waktu itu dipraktekkan dan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh para sahabat Nabi. Jadi perintah sholat 5 waktu itu dipraktekkan dan diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh para sahabat di dalam sholat berjamaah 5 waktu setiap hari dan malam. Jadi itu langsung praktek, langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian para sahabat mengajarkannya sholat itu juga langsung kepada para tabi'in. Jadi sholat itu diajarkan dari langsung. Makanya kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku usolli sedang sholat. Sehingga sholat itu gerakan dan waktu itu langsung dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi.
Jadi ingat ya, gerakannya ada takbirnya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, ada duduknya, seterusnya itu dipraktekkan Kanjeng Nabi dan waktunya langsung. Misalnya duhur mulai dari matahari condong sampai matahari bayang-bayang melebihi dari bendanya, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya dan subuh. Semua waktu-waktu itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, langsung dipraktekkan langsung dengan sholat berjamaah 5 waktu setiap hari dan malam. Kemudian dari ajaran Nabi Muhammad SAW tentang sholat 5 waktu itu oleh para sahabat diajarkannya langsung kepada para tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan sholat 5 waktu itu kepada murid-muridnya hingga sampai kepada guru-guru kita, dan akhirnya sholat 5 waktu itulah sampailah kepada kita. Ini namanya belajar ilmu bersanad, punya sanad sandaran guru sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah yang disebut juga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sering mengenal istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu apa sih artinya? Ajaran Ahlus Sunnah yaitu artinya ahli mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jamaah artinya mengikuti pendapat mayoritas jamaah. Jamaah itu mayoritas orang, para ulama. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Islam, sholatnya tidak 5 waktu sehari semalam, berarti mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka bukan ahli mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Mereka seenaknya dengan hawa nafsu mereka sendiri, ya, mengaku beragama Islam, tetapi Islamnya tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga mereka tidak mengikuti pendapat dari jamaah kaum muslimin. Itulah mereka berislam, tapi mereka menggunakan hawa nafsu mereka sendiri. Oleh sebab itulah kita sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jelas sekali bahwa tuntunan sholat, ingat tuntunan lo ya, berarti kan harus dituntun. Tuntunan sholat itu diajarkan oleh guru kita dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, semuanya sampai kepada tabi'in, kemudian sampai kepada sahabat, dan sudah sampai kepada Rasulullah SAW, dan Kanjeng Nabi sendiri langsung diajari oleh malaikat Jibril. Nah, riwayat cerita itu ada di dalam kitab-kitab hadis. Jadi dari kitab-kitab hadis itu, dan juga langsung dari buku-buku para ulama itu kita telitilah, ulama zaman 100 Hijriah, 200 Hijriah, 300 Hijriah sampai kepada sekarang. Itu bukti mereka di dalam kitab-kitab mereka menulis sholat itu ya kisahnya 5 waktu, nggak ada yang 3 waktu apalagi 2 waktu. Inilah bukti otentik bahwa sholat fardu itu 5 waktu sehari semalam. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.